Bajak laut selama ini identik dengan maskulinitas dan laki-laki saja. Namun pada era keemasan bajak laut, yaitu pada pertengahan abad 17 hingga awal abad 18, pernah hidup seorang bajak laut wanita yang ketangguhan dan pamornya tak kalah hebat dengan bajak laut lainnya. Dia bertempur di atas kapal di tengah lautan saat bajak laut lainnya mabuk karena kebanyakan minum. Siapakah dia? Ayo kita mulai. Halo pendengar cerita. Perompak bisa diartikan sebagai aktivitas perampokan yang dilakukan di wilayah kelautan. Sulit untuk benar-benar memastikan kapan tren bajak laut ini dimulai. Namun yang pasti, seiring dengan sistem navigasi yang mulai matang, bajak laut mulai bermunculan. Salah satu masa perompakan yang dianggap gemilang adalah pada pertengahan abad 1700-an. Di Karibia, bajak laut bermunculan namun bukan hanya karena alasan kejahatan saja, juga dikarenakan ada intrik politik di wilayah tersebut yang melibatkan negara-negara besar Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Spanyol. Pada masa-masa itu, wanita dianggap bisa membawa sial bagi kapal jika ikut berlayar. Oleh karena itu, hampir tidak ada pelaut perempuan apalagi yang menjadi bajak laut. Namun ada seorang wanita yang mendobrak anggapan itu semua. Dia adalah Anne Bonny. Anne Bonny adalah seorang keturunan Irlandia Amerika. Diperkirakan lahir pada tahun 1690-an. Ayahnya, William Cormac, adalah seorang pengacara yang cukup kondang saat itu. William Cormac disebut berselingkuh dengan budaknya yang bernama Mary Brennan hingga melahirkan Anne Bonny. Karena skandal perselingkuhannya, William Cormac akhirnya bermigrasi ke Charlestown atau yang kini disebut sebagai Carolina di Amerika Serikat yang saat itu masih menjadi koloni Inggris. Mary Brennan alias ibu dari Anne Bonny meninggal dunia saat Anne Bonny masih berusia belasan tahun. Dididik sendirian oleh ayahnya membuat karakter Anne Bonny menjadi keras dan tangguh namun juga menjadi sedikit temperamental. Dia disebut pernah berkelahi hingga membunuh seorang gadis budak pada usia belasan tahun. Dia juga pernah melawan pemerkosa yang hendak memperkosanya saat masih belia. Ayah Anne Bonny, William Cormac, yang merupakan pakar hukum, ingin menjadikan Anne Bonny sebagai wanita terhormat sebenarnya. Dia memberi Anne Bonny gaya hidup sebagai wanita yang baik dan sopan, namun Anne Bonny menolaknya. Anne Bonny dijodohkan dengan seorang lelaki saat usianya masih belasan tahun, namun Anne Bonny menolak perjodohan tersebut. Dia jatuh cinta kepada seorang pelaut muda bernama James Bonny. Banyak yang menyebut bahwa James hanya menginginkan harta dari orang tua Anne Bonny saja, namun hal ini juga masih spekulatif. Pada akhirnya Anne Bonny bersama kekasihnya James Bonny pergi meninggalkan rumah menuju New Providence, sebuah pulau kecil di kawasan Bahama yang dianggap sebagai markas para bajak laut pada waktu itu. Di tempat baru tersebut mereka hidup dekat dengan para perompak. Anne Bonny memiliki banyak teman bajak laut di pulau yang memang menjadi persembunyian perompak tersebut. Sayangnya karena kondisi ekonomi dan kesulitan akan hidup, suami Anne Bonny, James Bonny, memilih untuk menjadi mata-mata bagi Gubernur Bahama, Woodes Roger, yang ingin memberantas perompakan di lautan Karibia. Mengetahui hal itu, Anne Bonny menjadi kecewa. Kekerasan watak dari keduanya membuat konflik rumah tangga mereka meruncing. Di saat itu, Anne Bonny menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang bajak laut lain yang cukup terkenal, yaitu John Rackham Calico Jack. Calico Jack adalah seorang bajak laut dengan reputasi yang terkenal akan kekejamannya. Anne Bonny dan Calico Jack disebut bertemu di sebuah bar para bajak laut saat memulai hubungan mereka. Mengetahui akan hal itu, suami Anne Bonny, James Bonny, tidak mendiamkannya. James Bonny meminta istrinya dihukum cambuk atas perzinahannya atau menawarkan Calico Jack membayar sejumlah mahar untuk menebus istrinya. Ada yang menyebut bahwa Anne Bonny memilih untuk dicambuk daripada harus diperjualbelikan seperti barang. Ada juga yang menyebut bahwa Calico Jack akhirnya membunuh James Bonny dan membawa istrinya kabur. Tidak ada versi pasti dari peristiwa tersebut. Namun yang pasti, Anne Bonny akhirnya pergi bersama Calico Jack meninggalkan suaminya. Nah, disinilah petualangan Anne Bonny sebagai bajak laut dimulai.
Di lautan sekitar Bahama, Annebony dan Calico Jack mulai melancarkan aksinya sebagai bajak laut. Korban-korban awal mereka adalah para nelayan dan pedagang senjata ringan di tepi pantai. Seiring waktu, mereka mulai memiliki kru di atas kapal. Korban mereka pun semakin besar. Mereka mulai membajak kapal-kapal besar dan kapal-kapal mewah di sekitaran Jamaika. Reputasi Calico Jack pun meningkat. Annebony yang dianggap sebagai wanita kapten pun ikut disegani. Pada awal-awal pelayarannya, Annebony sempat menyembunyikan identitasnya sebagai wanita. Namun, lama-kelamaan dia tidak peduli lagi dengan identitas gender yang membedakan. Dia beranggapan bahwa dirinya mampu bertarung dan membajak selayaknya bajak laut pada umumnya. Di tengah-tengah kegiatan mereka menjadi perompak, Annebony hamil. Ya, sebagai wanita pada umumnya, Annebony mengandung seorang anak yang diyakini adalah keturunan dari Calico Jack. Hal ini membuat Annebony tidak bisa berlayar lagi dalam keadaan seperti itu. Akhirnya dia mendarat di Kuba dan ditinggalkan oleh kapal untuk melahirkan bayinya. Ada yang beranggapan bahwa di Kuba, Calico Jack memiliki kerabat atau keluarga yang akan merawat dan membesarkan anak mereka. Setelah Annebony melahirkan, beberapa bulan kemudian dia kembali berlayar. Saat Annebony kembali melaut di atas kapal, ternyata Calico Jack telah memiliki kru bajak laut wanita lainnya. Dia adalah Mary Read. Kini Annebony bukanlah satu-satunya bajak laut wanita di kapal itu. Annebony dan Mary Read bersahabat dekat sebagai sesama bajak laut. Ada beberapa pihak yang menyebut bahwa mereka bahkan menjalin hubungan sesama jenis. Namun kembali lagi, semua itu belum jelas kepastiannya. Dari waktu ke waktu, kepopuleran Calico Jack beserta krunya yang diisi dua wanita semakin menyebar. Hal ini makin menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan setempat. Mereka mulai diburu dan ditawarkan hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap mereka. Sekitar tahun 1720-an, seorang prajurit Angkatan Laut Inggris bernama Jonathan Barnett ditugaskan untuk memberantas bajak laut yang menebar teror di wilayah Jamaika. Dengan kemampuan pasukan dan dukungan pemerintah, Jonathan Barnett berniat untuk menangkap Calico Jack dan Annebony. Bulan Oktober 1720, Jonathan Barnett menyerang kapal Calico Jack. Di atas kapal yang telah dicari-cari itu, pasukan Jonathan Barnett bertempur melawan pasukan Calico Jack. Sayangnya, Calico Jack dan kru lainnya tidak bisa bertempur karena sedang dalam keadaan mabuk sehabis merayakan keberhasilan mereka merompak kapal besar dari Spanyol. Praktis hanya Annebony dan Mary Read saja yang bertempur melawan pasukan Angkatan Laut Jonathan Barnett. Karena kekuatan tidak seimbang, akhirnya pertempuran berakhir singkat. Pasukan Calico Jack kalah dan kapal mereka beserta isinya dibawa ke Port Royal, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat perkapalan dan sarang bajak laut di Karibia untuk diadili. Tanpa berlama-lama, Calico Jack dan seluruh awaknya dihukum mati dengan cara gantung atas aktivitas mereka membajak kapal di lautan. Namun tidak diduga, dua wanita bajak laut yaitu Annebony dan Mary Read saat itu sedang hamil ternyata. Mereka meminta permohonan pengampunan hukuman dan lepas dari hukuman mati. Annebony dan Mary Read akhirnya dipenjara. Mary Read disebut meninggal di dalam penjara saat melahirkan anaknya. Sementara Annebony sendiri banyak versi yang menyebut akhir hidupnya. Ada yang menyebut dia meninggal karena sakit, ada juga yang menyebut dia ditebus oleh ayahnya William Cormac agar bebas dan akhirnya melanjutkan hidupnya sebagai wanita biasa dan menikah hingga memiliki banyak anak. Apapun itu, Annebony adalah seorang wanita pendobrak tradisi. Di saat wanita dianggap pembawa sial di lautan, dia justru menjadi bajak laut yang bertempur sama hebatnya seperti bajak laut lainnya. Di akhir pengadilannya, dia mengatakan sesuatu kepada Calico Jack yang akan digantung. Dia menyebut sedih melihat Jack seperti ini. Namun jika saja Jack bisa bertempur seperti lelaki, dirinya tidak akan digantung seperti saat ini. Nah, begitulah kisah Annebony, seorang bajak laut wanita. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan hal-hal menarik yang terjadi di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.